Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, ini adalah video pertamaku yang akan membahas bagaimana pengalamanku mengikuti tes CPNS 2019 kemarin sampai akhirnya sekarang aku ditetapkan sebagai salah satu peserta yang lulus di CPNS tahun 2019 dan sekarang sudah mendapatkan SK dan alhamdulillah juga sudah bekerja di salah satu SD tempatku memilih formasi di 2019 kemarin. Oke teman-teman, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya aku lebih semangat lagi membuat videonya. Jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya, like, comment, and share ke sosial media kalian dan juga teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, langsung saja ke videonya, check it out. Baiklah teman-teman, sesuai dengan judul dan thumbnailnya, kali ini aku akan sharing seputar tips dan triks lulus CPNS di 2019 kemarin untuk diaplikasikan ke kalian yang ingin mengikuti tes CPNS 2021 nanti. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Karena menurutku, berdasarkan pengalamanku pribadi, niat ini merupakan hal yang mendasar bagi kita dalam melakukan apapun. Jadi kalau misalkan niat kita dalam mengikuti tes CPNS ini sudah tidak baik, ataupun bisa dikatakan niatnya itu untuk kegiatan-kegiatan yang buruk, itu akan mengganggu dalam proses pelaksanaan kita mengikuti tes CPNS. Dan ini sudah menjadi pengalamanku pribadi seperti itu, karena aku tes di 2019 ini adalah tes yang kedua setelah kemarin sempat gagal di tes CPNS tahun 2018. Niatkanlah kalian mengikuti tes itu untuk hal yang baik-baik, misalkan untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan anak istri atau suami, seperti itu. Jangan mengikuti tes CPNS karena ingin menunjukkan kemampuan kita di hadapan semua orang, misalkan ingin melihatkan kemampuan kita, oh kita pintar, kita bisa, seperti itu. Kalau niatnya sudah seperti itu, maka kecil kemungkinan, bukan bisa dikatakan kecil kemungkinan akan lulus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu memilih formasi yang tepat. Dalam memilih formasi ini, kita sebagai calon peserta CPNS harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan daftar formasi yang sesuai atau yang relevan dengan jurusan kita. Jadi di sini kita lihat formasi mana saja, atau Pemkab ataupun kementerian mana saja yang mencantumkan atau yang kira-kira jurusan kita dibutuhkan banyak, seperti itu. Dan tentunya juga harus mempertimbangkan lokasinya ya, kalau misalkan kalian memilih Pemda ataupun Pemkot. Dalam memilih formasi ini juga kalian jangan lupa meminta saran ataupun masukan dari keluarga kalian tentunya, karena nanti siapa tahu jika kalian lulus kalian akan ditempatkan di lokasi formasi yang kalian pilih, dan itu memiliki perjanjian sekolah selama 10 tahun. Jadi libatkan juga dalam pemilihan formasi ini orang tua ataupun keluarga terdekat lainnya. Yang ketiga yaitu belajar. Belajar ini bagaimana? Nah, ini adalah poin yang paling penting dalam pelaksanaan atau dalam mengikuti tes CPNS 2021 nanti, bagi kalian yang akan mengikuti tes di 2021 nanti ya. Belajar ini berdasarkan pengalamanku pribadi, aku memiliki 3 sumber belajar. Yang pertama itu buku. Nanti aku akan cantumin bukunya di sini, gambar bukunya di sini. Siapa tahu kalian ingin beli ataupun belajar dari buku itu. Yang kedua dari sosial media seperti YouTube, Facebook dan lain-lain, tapi aku lebih fokusnya ke YouTube karena di tahun kemarin banyak sekali
channel YouTube yang membahas seputar CPNS 2000, latihan-latihan soal CPNS untuk menghadapi CPNS 2019 kemarin. Jadi aku belajar juga lewat YouTube untuk pemahaman materi dan tips dan juga trik memecahkan soal yang sulit seperti itu. Kemudian yang ketiga, aku juga belajar dari bimbel online. Jadi aku mengikuti bimbel online. Bimbel online yang aku ikuti adalah bimbel Ayo CPNS. Kalian bisa daftar. Nanti aku akan cantumin di sini linknya ataupun di description box. Link bimbel online Ayo CPNS, kalian bisa mengikuti itu juga. Nah, di bimbel online Ayo CPNS ini ada yang gratis juga, ada juga yang berbayar. Kalau yang gratis itu kalau nggak salah 3 tryout yang bisa kalian pelajarin, tapi kalau berbayar itu bisa sampai 10 tryout soal-soal yang bisa kalian pelajarin dari situ, dan itu sangat membantu aku dalam mengikuti tes CPNS 2019 kemarin. Keempat, yaitu mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Bagaimana jika kita sudah mengetahui akan ada penerimaan CPNS seperti yang ini kan? Kalau informasinya sekitar April ataupun Maret atau sampai April nanti akan ada. Nah, jadi mulailah belajar dari sekarang, mempersiapkan diri. Belajar terutama menyempatkan waktu luang minimal 30 menit sehari untuk belajar, baik dari YouTube ataupun dari buku, kalau seperti pengalamanku tahun kemarin itu ya. Jadi harus memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang kelima atau yang terakhir yaitu optimis, sholat, dan berdoa. Bagaimana jika kita sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, sudah belajar dari buku, dari YouTube, kemudian memang setiap hari kita belajar, formasi yang kita pilih juga sudah baik menurut kita dan menurut keluarga, kita tinggal mempersiapkan semuanya dengan baik, optimis, yakin bahwa kita bisa mengikuti tes CPNS 2021 nanti dengan baik tanpa ada rasa gugup ketika dihadapkan dengan soal, dan juga yang terakhir sholat dan berdoa, karena tanpa adanya pertolongan dari Allah, walaupun kita sudah belajar, sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin, kalau Allah belum berkehendak maka tidak akan lulus seperti itu. Oke, itu saja sharing seputar tips dan trik menghadapi tes CPNS 2021 nanti dari aku. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang nantinya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.